Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Banyak jenis normalitas yang dapat digunakan, diantaranya Kolmogorov-Smirnov, Lilia-Forss, Chi-square, Shapiro-Wilk, atau menggunakan software komputer, yaitu diantaranya SPSS, Minitab, SimStat, Microstat, dan sebagainya. Adapun teknik yang digunakan untuk menguji normalitas data, yang pertama yaitu uji Lilia-Forss, yaitu menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel berdistribusi frekuensi. Yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yang mencakup perhitungan distribusi frekuensi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Yang ketiga yaitu Chi-kuadrat, yang dalam melakukan uji kecocokan akan dibandingkan antara frekuensi hasil yang sebenarnya dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan model yang diandaikan, dan untuk ini digunakan rumus 13. Yang keempat yaitu SPSS. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Adapun langkah-langkah untuk pengujian normalitas menggunakan uji Lilia-Forss ialah: yang pertama, mengurutkan data sampel dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai Z dari tiap-tiap data atau ZI. Yang ketiga, menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z dan diberi nama. Yang keempat, menghitung frekuensi kumulatif relatif kurang dari masing-masing nilai Z. Yang kelima, menentukan nilai. Yang keenam, menentukan nilai hitung selisihnya, kemudian bandingkan dengan dari tabel Lilia-Forss. Yang selanjutnya, mengecek nilai, dan terakhir menyimpulkan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu langkah-langkah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, mengurutkan data sampel dari yang kecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menentukan nilai Z dari tiap-tiap data tersebut. Yang ketiga, menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z dan diberi nama nilai tabel Z ditambah 0,5. Yang keempat, menghitung frekuensi kumulatif relatif kurang dari masing-masing nilai Z. Tiap-tiap frekuensi kumulatif dibagi dengan menggunakan nilai hitung yang terbesar. Yang kelima, menentukan nilai D hitung, yaitu hitung selisihnya, kemudian bandingkan dengan nilai L tabel dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir, jika D hitung kurang dari D tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, langkah-langkah pengujian dari Chi-kuadrat, yaitu A. Menentukan jumlah kelas interval, B. Menentukan panjang kelas interval, C. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, D. Menghitung frekuensi yang diharapkan atau FH, E. Memasukkan harga-harga FH ke dalam tabel kolom FH sekaligus menghitung harga, yaitu F0 dikurang FH kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang terakhir, membandingkan harga Chi-kuadrat hitung dengan Chi-kuadrat tabel. Yang keempat yaitu uji normalitas dengan program SPSS. Langkah yang pertama yaitu masuk program SPSS. Yang kedua, klik variabel view pada SPSS data editor seperti gambar di samping kanan. Setelah itu pada kolom name baris pertama ketik nomor dan pada kolom name baris kedua ketik berat badan. Setelah itu pada kolom type pilih numerik untuk nomor dan berat badan, pada kolom decimals pilih 0 untuk nomor dan berat badan.
Selanjutnya, buka data view pada SPSS Data Editor, maka di dalam kolom variabel nomor dan variabel berat badan. Kemudian, ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Setelah itu, klik variabel analis, kemudian deskriptif, setelah itu statistics, dan yang terakhir explore. Kemudian, klik variabel berat badan dan masukkan ke kotak dependent list. Setelah itu, klik plots. Kemudian klik normality plots with test, kemudian klik continue. Yang terakhir klik OK, maka output keluar.